warahmatullahi wabarakatuh. Dari penuturan Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nuh sebagai seorang nabi pada saat dia mencapai usia 40 tahun. Masa risalahnya berlangsung selama 950 tahun. Setelah banjir dahsyat merenggut kehidupan semua makhluk, Nabi Nuh tetap hidup selama 60 tahun lebih sehingga usia keseluruhannya mencapai 1050 tahun. Nabi Nuh ditugaskan kepada suatu kaum yang terperosok dalam penyembahan berhala dan patung menggantikan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh menunjukkan kesabaran yang luar biasa selama 950 tahun dalam berdakwah kepada kaum yang sesat. Namun, sepanjang periode ini hanya sedikit orang yang bersedia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, istri Nabi Nuh juga tidak mau mengakui status suaminya sebagai nabi dan utusan Allah. Riwayat menyebutkan bahwa istri Nabi Nuh disebut sebagai waliyah atau wakilah. Waliyah ini lebih cenderung mendengarkan perkataan para pemimpin kaumnya daripada mendengarkan suaminya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun Nabi Nuh berdakwah berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun, istrinya waliyah tetap enggan untuk bergabung bersama suaminya dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal bersama kaumnya di atas sebuah gunung. Nabi Nuh segera mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat kapal tersebut di lokasi yang ditunjuk. Menurut penuturan Ibnu Abbas, kapal ini memiliki 3D dengan panjang 3000 zirah, lebar 50 zirah, dan tinggi 30 zirah. Jika dipikirkan secara rasional, permintaan ini tampak sangat aneh dan sulit dipahami oleh manusia. Bukanlah hal yang masuk akal bagi kebanyakan orang untuk membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal ini. Namun, hanya sedikit orang yang bersedia membantu dalam pembuatan kapal ini karena permintaannya sangat di luar batas nalar manusia. Ini harus diterima dengan iman, mengingat bahwa membangun kapal di tepi laut saja sudah sulit, apalagi membangun kapal di atas gunung. Waktu yang sangat lama pasti diperlukan untuk mewujudkannya. Dalam catatan sejarah, proses pembangunan kapal Nabi Nuh berlangsung selama 2 tahun. Bahkan saat proses ini berlangsung, pemimpin kaum menyatakan bahwa Nuh telah kehilangan akal sehatnya. Setelah kapal selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memintakan Nabi Nuh untuk mengajak kaum yang telah beriman untuk masuk ke dalam kapal tersebut bersama dengan pasangan hewan-hewan yang telah dipilih. Pada siang hari tersebut, langit menjadi gelap tak terangkai dan cahaya matahari tak sanggup menembus kelamnya awan hitam. Hari yang seharusnya cerah seperti malam di mana sinar matahari tidak mampu menyinari kulit. Lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Tetesan air hujan ini turun begitu rapat, jauh melebihi biasanya. Nabi Nuh memastikan seluruh rombongannya telah masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal dia memeriksa anggota keluarganya, yang ada hanya 3 anaknya, Sam, Ham, dan Yafet yang ada di dalam kapal. Namun Nabi Nuh tak melihat putra sulungnya yaitu Kan'an dan istrinya di dalam kapal. Nabi Nuh berupaya untuk beberapa kali mengajak mereka berdua masuk. Bahkan dia keluar dari kapal untuk mencari mereka. Setelah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh berusaha meyakinkannya untuk bergabung di dalam kapal. Sang istri tetap menolak meskipun tanda-tanda datangnya banjir besar sudah sangat jelas. Pilihan istri Nabi Nuh sudah bulat, dia lebih memilih untuk mengikuti para pemimpin kaum yang dihormatinya, bahkan di atas penghormatan kepada suaminya sendiri. Nabi Nuh pun merasa sedih dan patah hati atas penolakan ini. Dengan rasa berat, Nabi Nuh melangkah menjauhi dari istri yang menolaknya. Dia tidak menoleh ke belakang karena dia menyadari bahwa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa istri yang durhaka ini. Nabi Nuh kemudian mencari putra sulungnya Kan'an. Pada saat itu, hujan sudah makin deras, awan semakin kelam, dan banjir semakin tinggi. Akhirnya, perkampungan kaum yang menolak kebenaran ini pun tenggelam dalam banjir yang luar biasa. Akhirnya, Nabi Nuh melihat putranya dari jauh berusaha melarikan diri ke puncak gunung. Putranya berpikir bahwa dia akan selamat dari azab dengan naik ke gunung. Nabi Nuh merasa sedih karena putranya tidak percaya bahwa azab akan menenggelamkan bahkan gunung tersebut. Penuh duka, Nabi Nuh kembali ke kapal tanpa bisa membawa istri dan putranya. Tak berapa lama kemudian, banjir mulai menenggelamkan segala sesuatu. Bahkan, gunung yang putranya berlari ke atas pun perlahan-lahan tenggelam.
Akhirnya istri dan putra yang telah menolak kebenaran mati dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cerita tentang istri yang durhaka. Selanjutnya, kisah istri yang durhaka lainnya terjadi pada Nabi Lut alaihissalam. Dalam riwayat yang serupa dengan kisah Nabi Nuh, istrinya juga disebut sebagai Wailah. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut juga berusaha keras setiap hari untuk mendakwai istrinya agar ia mau beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom, sebuah kaum yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena perbuatan seksual yang menyimpang di kaum Sodom. Terjadi peristiwa homoseksual yang pertama kali tercatat dalam sejarah manusia. Kaum laki-laki menyukai sesama laki-laki dan kaum perempuan menyukai sesama perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut untuk memberikan petunjuk kepada kaum Sodom agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun, Nabi Lut telah mendakwai selama bertahun-tahun. Mereka tetap mempertahankan kebiasaan buruk ini. Bahkan lebih menyedihkannya lagi, istri Nabi Lut juga terlibat dalam perilaku menyimpang ini. Ia durhaka kepada suaminya dan menolak mendengarkan nasihat baik dari suaminya. Istrinya memilih untuk bergabung dengan kaum yang mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka semua didakwai, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk ini. Akhirnya Nabi Lut menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikatnya dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat tampan. Malaikat ini datang ke rumah Nabi Lut dan Nabi Lut melihat kecantikan tamunya. Nabi Lut khawatir bahwa jika masyarakat Sodom mengetahui tentang kehadiran tamu tersebut, mereka akan mendatangi rumahnya dengan niat buruk. Istri Nabi Lut tidak menjaga amanah dari suaminya. Istrinya pergi keluar rumah dan memberitahu sekelompok laki-laki tentang kehadiran tamu yang tampan dan memikat di rumah mereka. Ia bahkan menawarkan mereka untuk memberikan imbalan kepada istrinya agar bisa mendekati tamu tersebut. Sebagai hasilnya, sekelompok laki-laki itu datang dengan niat buruk ke rumah Nabi Lut. Allah memberikan berkah kepada tamu dari Sodom itu. Ketika azab datang, Allah menghancurkan kota kaum Lut dari atas ke bawah dan mereka diberi hujan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Semua hancur berantakan. Kisah selanjutnya tentang istri Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang hidup pada masa yang sangat sulit. Ia diberkahi oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah, keluarga yang bahagia dan kesehatan yang prima. Namun, dalam ujian yang luar biasa, Allah menguji kesabaran dan imannya. Kekayaannya hilang, keluarganya meninggal, dan tubuhnya terkena penyakit yang sangat parah. Dalam beberapa versi, cerita istri-istri Nabi Ayub awalnya hidup dalam kemewahan bersama suaminya. Ketika cobaan datang, mereka tidak mampu menerima perubahan tersebut. Mereka merasa terganggu oleh penderitaan suaminya dan kehidupan yang sulit. Kehidupan mereka yang sebelumnya nyaman dan sejahtera berubah drastis dan mereka merasa tidak puas dengan situasi tersebut. Ketidakpuasan ini membuat istri-istri Nabi Ayub merasa tidak sabar dan menunjukkan perilaku yang durhaka. Mereka mulai mengeluh dan bahkan menentang nasihat dan kebijakan suaminya. Meskipun Nabi Ayub tetap bersabar dan mengajak mereka untuk tetap tunduk pada kehendak Allah. Beberapa istri-istri tersebut tetap mempertahankan sikap tidak sabar dan tidak setuju. Nabi Ayub tetap teguh dalam imannya kepada Allah. Meskipun menghadapi penderitaan fisik dan emosional yang sangat besar, ia tetap berserah diri kepada Allah dan tidak mengeluh. Nabi Ayub menjadi contoh nyata dari kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Dalam beberapa versi cerita, Allah akhirnya mengembalikan kesehatan dan kemakmuran kepada Nabi Ayub sebagai hadiah atas kesabarannya dan imannya yang kuat. Istri-istri yang sebelumnya durhaka dan tidak sabar akhirnya merasa menyesal atas perilaku mereka dan meminta maaf kepada suami mereka. Semoga kisah ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.